dari para leader yang semoga dengan insight dari para leader yang inspiratif ini bisa menjadikan TA Solo khususnya menjadi yang terbaik sesuai dengan tagline dari TA Solo yaitu TA Solo terbaik Pak Gleason. Monggo dari Pak Gleason bisa kita mulai saja, bisa dipersilakan Pak Gleason. Apabila Pak Gleason punya materinya bisa di share screen, waktunya sebenarnya ini waktunya sampai jam 5, tapi dengan ada pertanyaan bisa maksimal jam 16.30 atau 16.45 dari materi Pak Gleason mungkin bisa dipaparkan. Mungkin itu Pak Gleason, monggo. Oke, makasih Mas Bayu. Tolong di share screen ya. Ya, hostnya tolong. Mas Danang. Bisa dicoba lagi, Pak. Oke. Sudah lihat semua rekan-rekan? Sudah bisa? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bini'matihi tatimus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga kita dipertemukan lewat media Zoom pada acara Leader Stock sore ini. Rekan-rekan, kita juga patut mendoakan pada sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita yang sedang dalam ujian sakit, ujian memperhatikan atau memberikan perhatian pada keluarga, atau ujian-ujian kesulitan lainnya. Semoga kita semua diberikan kebaikan, diberikan perlindungan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Amin. Rekan-rekan, pada sore ini saya akan sharing semampu saya ya. Jadi yang ada sebuah niatan yang kuat untuk sharing kepada rekan-rekan. Tujuannya sebenarnya bukan bukan menggurui ya, bukan, tapi nanti akan terlihat apa sebenarnya misi saya untuk mengisi acara Leader Stock ini ya. Jadi young leader, strong, fast action. Ya mungkin kalau bahasa bebasnya itu muda, kuat, bersegera. Nah, itu rekan-rekan semua itu. Ya. Jadi pastikan rekan-rekan yang semua darah muda ini punya sifat-sifat ini. Ya. Latar belakang goalnya adalah saya punya niatan yang kuat untuk membantu membangkitkan kekuatan tersembunyi yang ada di leader-leader muda TA. Kemudian tujuannya sebenarnya hanya membantu ya, ini bukan hal baru, tapi membantu memasangkan cermin supaya para leader muda TA ini sadar akan potensi dirinya. Ya, mantap lah pokoknya. Mantap. Jadi supaya rekan-rekan saya membantu memasangkan cermin aja. Ya. Siapa diri rekan-rekan? Apa potensinya? Apa yang harus rekan-rekan lakukan? Tantangannya adalah bahwa setiap peserta harus terbuka ya. Terbuka, tadi sudah hahaha, sudah tegur sapa, mudah-mudahan itu menjadi isyarat bahwa kita semua terbuka mengikuti paparan berikut. Kemudian menyadari potensi dirinya. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah harusnya setelah ini menjadi budaya, menjadi culture ya,
yang berlanjut terbentuk obrolan kolektif informal bisa, ya, tentang hal-hal yang terkait dengan keyakinan, cita-cita, dan fast action. Ya, jadi kalau ngobrol-ngobrol yang hal-hal yang kita sampaikan tidak harus disampaikan dalam suasana yang serius dan formal, tapi juga yang non formal. Ya, sambil ngopi sama Pak Itong itu, cita-citamu apa sih? Ya, setahun ini pengen apa lah, kayak kue lah. Ya. Kemudian ukuran keberhasilannya adalah terbentuknya antusiasme kolektif menjadi tim atau unit terbaik. Nah, tadi Solo kan sudah ada itu, jadi tim terbaik itu. Makanya menggelora terus Solo itu. Ya. Kemudian secara metode ini saya sisipkan sejarah atau siroh ya. Ya, tujuannya mengambil terutama sejarah-sejarah yang sifatnya ilahiyah. Jadi kisah-kisah yang ada di kitab suci maupun kisah-kisah yang sumbernya sahih dan kisah nyata ya sifatnya. Harapannya supaya bisa memotivasi, memberikan kekuatan solusi, inspirasi dan prediksi. Ya karena kisah-kisah tadi kalau kita ambil pelajaran itu kan yang membuat kan Sang Maha Pencipta. Jadi sejarah itu akan berulang, cuma pemerannya, aktornya itu yang berganti kan gitu. Ya, itu bisa kita ambil pelajarannya. Ya. Sekarang saya akan memulai tentang sifat-sifat masa muda atau usia muda. Ada apa dengan usia muda? Ya. Coba kita lihat ke belakang bahwa para pemuda ini adalah pemimpin peradaban, ya. Jadi pemimpin peradaban. Jadi kalau kita lihat tugas yang paling berat di muka bumi itu adalah tugasnya para nabi, ya. Gimana nggak berat? Karena menyampaikan wahyu-wahyu ilahi kepada seluruh umat dengan berbagai tantangan, hambatan dan cobaan yang tidak kecil, ya. Dan para nabi itu kalau kita baca banyak yang diangkat pada usia muda. Pasti ada sesuatu hikmah yang terkandung di sini, ya. Kemudian pemimpin peradaban yang kita catat juga adalah kita ambil sebagian Isaac Newton, fisikawan yang pada usia muda sudah banyak karyanya. Ya, ini bisa menjadi inspirasi juga bagi kita. Kemudian Jeff Bezos ya pada 31 tahun sudah berkibar di belantika tokoh-tokoh muda internasional ya di Amazon ya. Ibnu Khaldun, sosiolog yang pada usia 21 tahun sudah menyusun buku-buku yang masyhur, yang terkenal sampai dengan sekarang. Ya, jadi mereka-mereka itu adalah contoh muda yang memimpin peradaban. Ya. Nah, kemudian kita coba lihat lebih jauh dahsyatnya masa muda atau usia muda. Ini rekan-rekan itu punya kedahsyatan ini. Coba bayangkan, yang pertama adalah sampai di agama yang saya anut, Islam, itu tiap Jumat kita itu memudahkan jiwa. Ya, disunahkan memudahkan jiwa dengan membaca surat Al-Kahfi yang bercerita tentang kisah 7 anak muda. Ya, kalau di buku-buku Barat itu judulnya Seven Sleepers ya. Jadi 7 anak muda yang punya keyakinan kuat, ya, anak muda yang menjaga iman dan keyakinannya. Jadi kisah ini terjadi itu adalah setelah masa Nabi Isa alaihissalam. Jadi setelah Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad. Jadi ini umatnya Nabi Isa ya. Umatnya Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad turun. Apa inspirasi yang bisa didapat dari betapa dahsyatnya usia muda itu? Jadi 7 anak muda ini dengan keyakinannya yang kuat, menjaga keyakinannya, ya. Kemudian Tuhan kumpulkan, Allah kumpulkan di sebuah gua, ya, di sebuah gua, kemudian ditidurkan selama 320 tahun, ada riwayat lain yang 309 tahun.
Tapi dahsyatnya adalah mereka ditidurkan tapi umurnya tidak bertambah. Jadi ketika bangun 320 tahun kemudian, wajahnya masih tetap muda, usianya masih tetap muda. Ini dahsyatnya kalau anak muda yang punya keyakinan yang kuat, dia bisa membuat hukum alam itu dibalik, dan Allah izinkan hukum alam itu dibalik untuk anak-anak muda yang seperti ini. Dahsyat memang. Kemudian yang kedua, dahsyatnya usia muda adalah kelak yang ditanya itu usia muda kita itu dipakai untuk apa? Ya, jadi nggak ada pertanyaan usia kecilmu, masa kecilmu dipakai bermain untuk apa? Nggak ada. Usia muda yang ditanya. Ya, ini berarti usia muda kan harus dipertanggungjawabkan nih. Ya, jadi jangan salah melangkah kalau gitu ya. Hati-hati. Ya. Yang ketiga adalah dahsyatnya usia muda itu disebut istimewa jika mengukir prestasinya di usia muda. Ya, ibaratnya kalau yang mengukir prestasi orang muda itu pasti kan satu kata pasti. Dahsyat, hebat, ya, luar biasa. Tapi kalau yang mengukir prestasi mungkin orang tua dianggap biasa karena mungkin dianggap dia sudah punya pengalaman banyak. Ini dahsyatnya usia muda seperti rekan-rekan nih ya. Kemudian sifat pemuda yang lain adalah kuat. Nah, ini rekan-rekan harus menyadari diri rekan-rekan kuat. Jadi enggak pada tempatnya kalau penampilannya letoy, lemes, isinya ngeluh, terus ke kiri ngeluh, ke kanan ngeluh. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia itu kuat di usia muda. Ya, pertanyaannya apa yang kuat? Semuanya kuat ya. Fisiknya kuat, ilmu pengetahuannya kuat, keyakinannya kuat, motivasinya kuat, akalnya kuat, pekerjaannya kuat atau amalannya kuat. Nah, nanti akan kita lihat bahwa di antara yang kuat-kuat ini, keyakinan inilah yang merupakan pusat kekuatan. Ya, inti kekuatan manusia itu ada di keyakinan. Ya. Kemudian implementasinya kita lihat bahwa para pendukung para nabi itu, mulai dari Nabi Adam, bukan Nabi Adam ya, berarti nabi setelah mati Nabi Adam itu para pengikut dan pembantunya itu kaum-kaum muda, ya. Seperti Nabi Isa itu kaum Hawariyun itu orang-orang muda itu, ya. Yang ikut Nabi Musa juga itu Bani Israel yang ikut itu anak-anak muda. Ya, kemudian orang-orang yang pertama mengikuti Nabi Muhammad juga anak-anak muda. Kenapa? Karena anak muda itu mudah terbuka terhadap nilai-nilai kebaikan, terbuka terhadap nilai-nilai baru, ya. Jadi dia tidak terkungkung, terikat dengan nilai-nilai lama, ya. Itu anak mudanya begitu cerdas, begitu ada membedakan ini ada hal baru, oh ini logis, sangat masuk akal, mudah diterima dan baik. Nah, itu. Kemudian contoh yang lain adalah kenapa anak muda ini kuat adalah ketika Umar bin Khattab itu penggantinya Nabi Muhammad ya. Ketika wilayah kerajaannya itu antara Maghribi sampai dengan Khorasan ya, berarti Afrika Barat sampai dengan Iran, Irak itu ya. Jadi sepertiga dunia ya. Itu ketika menghadapi masalah berat di suatu tempat wilayah itu anak muda yang dipanggil. Ya, bukan kayak zaman kita sekarang, kalau ada masalah besar tuh yang dipanggil orang-orang tua yang katanya udah pengalaman, ilmunya banyak. Ya, ketika ditanya kenapa Khalifah ini mengumpulkan anak-anak muda, karena anak muda itu tajam akalnya. Ya, dia tajam akalnya. Jadi tidak terkungkung dengan apa yang sudah pernah terjadi. Ini yang bedanya anak muda. Kemudian perusahaan multinasional, kalau kita lihat think tanknya itu banyak yang kaum milenial ya saat ini. Jadi anak-anak muda seperti rekan-rekan semua ini, ya muda. Nah ini saya mungkin agak lama di sini ini untuk memberikan shock terapi kepada rekan-rekan ya, bahwa ternyata masa muda itu singkat banget, ya. Coba rekan-rekan baca di surat Ar-Rum ayat 54, ya, yang artinya Dialah Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Maksudnya masa kecil ya, masa belajar mandiri ini ya.
Kemudian dia menjadikan kamu kuat. Nah, ini masa muda ini. Yang Gan ini. Ini kayaknya Bayu sama Bayu ini kayaknya nih, Mas Bayu ini. Kemudian menjadikan lemah dan beruban. Nah, ini kayak presentatornya nih. Jadi rekan-rekan coba lihat ilustrasi gambarnya rekan-rekan. Betapa singkatnya masa muda rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan tidak memanfaatkan, memaksimalkan, betapa ruginya, ya. Karena coba kita lihat, Anda berjuang, bekerja keras, belajar luar biasa di usia muda itu bukan hanya untuk persiapan usia tua sendiri, bukan. Tapi ada tugas yang lebih dari itu, yaitu adalah mempersiapkan generasi setelah rekan-rekan, ya, bukan hanya mempersiapkan masa tua rekan-rekan. Nanti anaknya gimana, ya, keluarganya bagaimana, kan gitu. Dan yang lebih besar adalah yang Gan ini adalah yang sekarang memegang peradaban, tanggung jawab terhadap peradaban. Ya kalau skupnya kita kecilkan ya berarti apa? Yang peradabannya di Telkom Akses lah. Sebenarnya Telkom Akses itu di tangan rekan-rekan ini sekarang, ya. Nanti mau bagaimana seperti apa ya, tergantung apa yang rekan-rekan lakukan sekarang. Dan rekan-rekan coba ingat kembali ini ya, sifat masa muda itu diapit oleh dua kelemahan. Lemah ketika mempersiapkan menjadi mandiri, lemah ketika pensiun lah, istilahnya pensiun ini bahasa Sunda ini, ya. Lemah dan beruban. Nah, mungkin saya sudah lemah juga, tapi ya, ini saya paksa-paksakan agak ngotot itu, biar nggak dikira Mas Bayu lemah. Ya, ini rekan-rekan perlu camkan ya, masa muda rekan-rekan itu singkat banget. Ya. Jadi coba kita bertanya kepada diri kita masing-masing dengan gambar ilustrasi tadi, apakah masih mau menyia-nyiakan masa muda kita? Tentunya tidak, kan? Pendek banget dan menentukan banget gitu, ya, bagi diri, bagi keluarga, belum bagi perusahaan, bangsa dan negara. Itu luar biasa, itu pendek banget ternyata masa produktif kita, ya. Sayang kalau disia-siakan hanya untuk bermalas-malasan, sayang sekali, ya. Nah, ini sifat muda yang berikutnya ini potret di rekan-rekan nih. Muda penuh pesona. Ya, jadi rekan-rekan tetap dijaga penampilannya, ya. Ojo kalah modis karo sing wis tua-tua, ya. Muda itu perlu mempesona dalam penampilan maupun dalam belajar tentang ilmu komunikasi, ya. Ya, jadi ini para nabi, dia itu biasanya kan punya murid, ya. Para nabi itu selalu punya murid-murid. Nah, begitu para nabi itu menunjuk duta untuk menyebarkan firman Allah, firman Tuhan ini, biasanya dipilih yang ini, ya. Duta yang untuk dakwah para nabi itu anak-anak muda yang dipilih, ada yang penampilannya fisik memikat, komunikasinya baik, ya, menaklukkan lah komunikasinya, tapi dalam hal kebaikan, ya, bukan menipu, ya. Ya, itu kalau di zamannya Nabi Muhammad itu kan Mas Hendra tahu Mus'ab bin Umair, ya. Mus'ab bin Umair itu kan yang diutus untuk dakwah di Yaman itu. Jadi Mus'ab bin Umair itu gambarannya kayak apa? Fisiknya memikat, ya, modis banget, ya. Bahkan kalau namanya Mus'ab bin Umair itu baru keluar dari pasar, kita masuk ke pasar pasti kita bilang ke penjual, pasti Mus'ab bin Umair habis dari pasar ini, ya. Karena apa? Minyak wanginya itu tertinggal di pasar, saking wanginya itu, ya. Kemudian gaya komunikasinya luar biasa. Pokoknya setiap kali tantangan berat selalu mendapatkan deal, ya. Suatu saat dia bertemu dengan di tempat dakwahnya di Yaman itu bertemu dengan seorang yang sangat keras, kasar, ya. Mengancam, wahai Mus'ab, kamu ingin menyebarkan keyakinanmu di sini, ya. Kami sudah punya keyakinan nenek moyang kami, ya. Kalau kamu nggak pergi, maka
aku akan membunuhmu. Nah, sampai begitu. Tapi apa yang disampaikan dengan kalimat yang lembut? Wahai saudaraku, berikan aku kesempatan untuk menyampaikan apa yang hendak aku sampaikan. Ya. Jika kamu mau menerima, aku bersyukur. Tapi jika kamu tidak mau menerimanya, aku akan meninggalkan tempat ini. Jadi dia selalu mencari peluang. Jadi akhirnya diberikan kesempatan, begitu diberi kesempatan, dia memanfaatkan daya pikat dan daya komunikasinya untuk menyampaikan sebuah firman Allah. Ya ternyata orang yang kasar pun jadi takut. Ya, itu seperti itu. Kemudian solider, ya. Jadi kaum muda itu terkenal dengan solidernya, ya, suka berkumpul, berkelompok, membentuk solidaritas satu dengan yang lain, ya. Itu nampak kan di kantor sehari-hari kan begitu, ya. Ini sangat kuat itu. Ya, kemudian pemberani, jadi banyak melakukan banyak hal, ya, baik yang sudah melalui analisis matang maupun yang agak trial error. Ini sifat anak muda begitu, berani mencoba, ya. Gagasan, ya. Ini sifat-sifat anak muda yang bisa memimpin peradaban. Kemudian kita lihat bahwa setiap the best team memang memerlukan para juru kampanye, ya, komunikator, atau kalau kita bahasa grupnya itu tukang kompor lah, yang memikat, ya, penampilan komunikasinya memikat, ya, supaya apa? Membantu dalam memberikan pengaruh-pengaruh positif, mengkomunikasikan hal-hal positif pada seluruh anggota tim. Jadi orang seperti ini dibutuhkan, jadi dirawat, ya. Tolong yang ada makhluk langka kayak ini dirawat, ya. Kemudian muda itu jika dia punya ide perubahan, maka jika yang menyampaikan itu anak muda jadi menarik. Nah, coba dan orisinil, ya. Kita pernah mendengar kisah Ibrahim kan? Ibrahim itu kan ketika bapaknya itu pembuat patung, ya, kemudian patung itu disembah, dimintai tolong, ya. Kemudian Ibrahim ini berpikir bagaimana cara memberitahunya. Kalau saya beritahu langsung kan pasti marah orang itu, ya. Akhirnya ada ide, dia hancurkan patung-patung yang kecil, kemudian kampaknya digantungkan kepada patung yang besar. Ya akhirnya sang raja tanya kalau pada pembantunya, wahai pembantu, siapa yang menghancurkan patung-patung itu? Saya tidak tahu, Tuan Raja, tapi kalau orang yang tidak menyukai patung-patung kita, saya tahu, namanya Ibrahim. Akhirnya dipanggillah Ibrahim. Ya, ketika Ibrahim ditanya, kamu yang menghancurkan patung-patung itu, bukankah? Nah, jawabannya ini namanya berbohong tapi putih, ya, berbohong tapi positif nih, tanda kutip, ya. Bukankah yang menghancurkan itu patung yang lebih besar? Nah, kemudian raja tadi berkata bahwa oh tidak bisa, dia kan hanya batu, dia hanya barang yang tidak mungkin melakukan tindakan. Nah, akhirnya kesempatanlah dia memberitahu. Nah, kalau dia memang hanya batu, hanya barang, ya, yang tidak melakukan apa-apa, kenapa juga kamu dimintai perlindungan? Bukankah sudah ada Tuhan yang Maha Pelindung? Nah, dia kesempatan berikan dakwah. Ini cara-cara yang situ hanya dihasilkan oleh anak-anak muda, ya. Kemudian ayo kita bangun iman dan keyakinan yang kuat. Ini anak muda nih kekuatannya sih. Jadi orbitnya, sebenarnya kalau kita lihat tadi beberapa unsur yang membuat kekuatan anak muda itu, orbit kekuatan daripada manusia itu terletak pada keyakinan. Ya, kita lihat salah satu pendapatnya John Stuart Mill, ya, bahwa seseorang yang punya keyakinan dalam dirinya itu mempunyai kekuatan setara dengan 99 orang yang tidak punya keyakinan. Ya, contohnya begini, nah, unrespect lah, ya. Seseorang yang punya dasar keyakinan yang kuat bahwa unrespect itu adalah menurunkan performansi, ya, membuat kepuasan pelanggan turun, ya, kualitas layanan turun, citra perusahaan jelek,
punya analisis besar, kemudian muncul keyakinan yang kuat, dilandasi dengan alasan-alasan atau informasi-informasi yang valid, maka ketika dia melakukan underspec itu dengan kekuatan penuh, setara dengan 99 orang yang sekedar ikut-ikutan. Nah, kamu mau kemana? Saya mau mengerjakan underspec. 99 kali dibanding orang yang mengerjakan hal yang sama tapi tidak dilandasi keyakinan. Ini betapa dahsyatnya. Jadi apa yang disampaikan John Stuart Mill ini sebenarnya juga terjadi ya, di zaman para nabi itu terjadi. Ya. Jadi zamannya para nabi itu ada yang namanya murid ya, murid kesayangan, murid paling pintar yang ukurannya itu disetarakan, ada yang satu orang setara dengan 1000 orang. Satu orang setara dengan 1000 prajurit. Ini kisah ketika Khalid bin Walid itu sedang di posisi di Syam itu kan meminta bantuan pasukan 1000 orang ya. Ya, berkirim surat ke Madinah untuk minta bantuan 1000 orang, tapi dikirimnya 1 orang ya. Kok bin Amr namanya ya. Ketika ditanya kenapa cuma 1, gini adalah 1 orang setara dengan 1000 pasukan. Jadi sejak zaman dulu sebenarnya orang-orang luar biasa kayak gini ada di setiap tempat. Nah, di teman-teman pasti ada juga nih. Ya. Misalnya TL yang setara 2 TL. Nah, misalnya gitu. Jadi seorang TL ketika dia menggantikan TL lainnya yang libur, ternyata dia mengawal 2 sektor tuh sama baiknya ketika dia mengawal 1 sektor. Ada kayak gitu kan? Ya. Ada, tapi sebaliknya. Seorang TL ketika mengawal 1 sektor, bagus. Tapi ketika dia merangkap temannya yang libur, mengawal 2-3 sektor, banyak yang lewat tidak terkawal. Ya, contohnya itu. Jadi masih, ini dalam keseharian kita juga ada nih, yang sampaikan John Stuart Mill nih. Ya. Kemudian keyakinan itu bukan sekedar kata yakin ya. Jadi jangan sampai, kamu yakin nggak melakukan ini? Yakin. Bukan kayak gitu. Ya. Tapi keyakinan yang dilandasi fondasinya itu iman kepada Sang Pencipta, ilmu dan gagasan. Ya, tanpa ilmu dan gagasan nanti keyakinan itu keyakinan ikut-ikutan tadi. Jadi ngefeknya cuma 99 kali. Nah, ini pekerjaan meyakinkan orang, meyakinkan tim ini kan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi kita harus tahu nih apa sebenarnya titiknya. Ya. Kemudian C, keyakinan itu bagaikan kompas, ya, bagaikan peta. Keyakinan itu akan menuntun jalan menuju tujuan, ya kan. Nah, ini sehari-hari kalau kita sedang komunikasi dengan tim, membangun keyakinan dengan tim untuk suatu case sukses tertentu, ini tingkatan-tingkatan keyakinan ya. Yang pertama itu pendapat. Jadi hanya pendapat ya. Jadi masalah yang diyakini tapi referensinya minim, sedikit. Ya, tadi ya. Tapi ini bisa jadi memunculkan atau menjadi sebab adanya mental melakukan sesuatu karena ikut-ikutan ya. Tadi ngefeknya sedikit karena dia hanya sekedar ikut-ikutan, pasti melakukannya kan do-nya juga sekenanya kan, seadanya, minimalis lah gitu. Ya. Tapi bukan berarti ini tidak pernah kita pakai, nanti kita pakai ya. Pada saat yang tepat, pada tempat yang tepat nih perlu dipakai juga ya. Terus yang B, ini lebih tinggi ya tingkatannya adalah keyakinan yang di mana masalah yang diyakini referensinya lebih banyak dan meyakinkan. Ya, tadi itu underspec, dia punya referensi banyak, membuat dia keyakinannya sangat yakin inilah musuh nomor 1 kita. Nah, makanya ketika menjadi sebuah tindakan, sebuah pekerjaan akan luar biasa. Dan yang C ini yang paling tinggi adalah iman. Ya, masalah yang diyakini berdasarkan referensi dari sumbernya Sang Maha Pencipta. Nah, ini yang sifatnya SOP yang dibuat oleh orang-orang yang lebih kompeten dari kita, oleh ilmuwan yang lebih kompeten dari kita. Tapi kalau yang C ini adalah dari Sang Pencipta, ya. Ini tingkatannya lebih tinggi. Nah, ABC ini secara kombinasi kita lakukan. Ya, kita bisa jadi mengkombinasikan C dengan B misalnya.
Tapi A ini juga kadang-kadang bisa dipakai. Ya, manakala dalam suatu tim, ya, dalam suatu tim mungkin Mas Angga mungkin ya. Mas Angga itu IWN itu provisioning. IWN, Pak. IWN ya. Mas Yustomo itu apa itu? IWN. IWN, Pak, wilayah barat. Misalnya Mas Angga ke Mas Yustomo, karena Mas Angga itu sudah tahu kalau Mas Yustomo itu sudah tahu banyak tentang KPI itu udah tahu detail. Jadi bisa pakai ini, Mas Yustomo. Saya nggak mau tahu caranya, pokoknya tanggal 30 nanti performanya sekian. Nah, karena udah tahu. Ya. Tapi kalau kita berkomunikasi dengan yang tidak seperti itu, ini nanti efeknya jadi kecil ya. Tolong dipakai yang B ya. Yang efeknya lebih besar, kita yakinkan, kita berikan referensi yang banyak ya. Jadi ini tadi tingkatan itu bukan berarti yang A tidak bisa kita pakai. Ya, kalau sudah orangnya sudah pinter, sudah paham, ngapain dijelas-jelaskan lagi kan? Malah dia kupingnya bosan kan dengar. Nah, itu rekan-rekan maknanya seperti itu ya, tingkatan keyakinan itu ya. Tapi intinya kita mengharapkan bagaimana efek keyakinan itu menjadi tindakan yang luar biasa. Ya. Pak Edison, maaf 9 menit lagi Pak Edison. Oh, gitu ya. Ya. Yang leader, cita-cita tinggi. Ya. Kepemimpinan adalah personifikasi dari kekuatan dan kemauan besar. Jadi rekan-rekan bayangkan seluruh pemimpin di sekitar rekan-rekan itu pasti punya ini, kekuatan dan kemauan besar. Ya, bayangkan kalau pemimpin di sekitar rekan-rekan tidak punya dua ini ya, tidak punya kemauan, nggak punya kekuatan. Ya, seperti apa nanti pemimpin. Kemudian leader. Leader punya ilmu mumpuni, keyakinan yang kokoh, mampu menumbuhkan keyakinan kolektif dan kolaboratif. Nah, C, karakter good boy, bad boy itu ada di mana-mana, ya. Yang namanya ada yang kalem tapi kokoh, ya. Ada yang keras tapi penyayang, bisa jadi, ya. Dan itu banyak saja. Dua karakter ini aset yang berharga, ya. Ya, masing-masing punya kelebihan, kekurangan dan bisa dimanfaatkan untuk hal yang berbeda, ya. Orang kalem yang dia sangat tegas ya, kalem tegas itu bisa dipakai untuk menangani saat-saat krisis ya. Ya, tapi kalau ada yang keras dan penyayang ini bisa dipakai untuk memberikan push yang luar biasa ya, ini orang-orang seperti ini. Jadi semuanya harus didaya gunakan. Cita-cita, tekad yang membaca, dan cita-cita yang tinggi adalah wujud keyakinan yang kokoh. Jadi kemudian yang berikutnya yang penting adalah buatlah majelis obrolan kelompok. Ya, jadi kawan-kawan TL, SM itu sering-seringlah berkelompok ngobrol. 1 tahun ke depan kita mau apa nih, ya? Maka di situ akan terjadi proses bagaimana setiap individu akan saling ter-challenge ya, dengan level cita-cita yang lain. Ini pentingnya majelis atau obrolan kelompok ini seperti ini ya. Yang rendah bisa jadi meninggi ya, leverage ya. Jadi terjadi saling men-challenge ya. Kemudian kita bisa ingat kisah nyata dari majelis cita-cita. Jadi 4 orang ini berkumpul sepakat hanya membicarakan masalah cita-cita masing-masing ya. Ada yang ingin jadi pemimpin ya, ada yang jadi ilmuwan besar yang kedua, yang ketiga ingin menikahi seorang wanita cantik dan mulia ya. Dan yang keempat ingin Allah mengampuni, dan ternyata memang di kemudian hari cita-citanya 1, 2, 3 ini tercapai. Nah, kalau yang 4 ini kan kita nggak bisa membuktikan apakah dia diampuni Allah. Ya, ini pentingnya obrolan majelis cita-cita ini. Obrolan cita-cita itu pentingnya di situ. Ya. Ya, ini sama dengan sampaikan John Lennon itu ya. Mimpi yang Anda mimpikan sendiri hanyalah mimpi, tapi mimpi yang dimimpikan bersama adalah kenyataan. Ya. Fast action ya. Banyak berbuatlah. Jadi Allah yang Maha Kuasa itu menyukai hambanya yang banyak berbuat. Dari satu pekerjaan pekerjaan lainnya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Jadi Allah tuh menyukai orang yang sibuk itu loh. Habis ngerjakan ini, ngerjakan itu untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Ya. Allah itu suka dengan hambanya yang terus bekerja ya. Karena budaya terus bekerja ini akan menimbulkan fast action, jadi akan menjadi karakter
penyuka orang yang banyak aktivitas ya. Jadi kalau biasa habis mengerjakan ini, saya ingin mengerjakan ini, maka dia setiap kali ada masalah actionnya cepat. Ya. Ya, ini yang bergegaslah ya, ini anak muda lakukan A sampai F ini ya. Ya, bergegaslah dari malas belajar menjadi banyak belajar. Ya. Larilah dari sifat malas menjadi rajin dan tekun. Ya. C, dari suka menunda menuju bersegera. Ya. Jangan suka menunda lagi. Nah, anak muda masanya pendek. Ya. Kemudian dari sikap seadanya menjadi sungguh-sungguh setiap melakukan setiap pekerjaan. Ya. Kemudian dari sifat ragu menjadi yakin. Ya. Dari takut was-was menjadi berani tapi terukur. Nah, ini Steve Jobs nih, satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan luar biasa adalah dengan mencintai apa yang Anda lakukan. Jika Anda belum menemukannya, teruslah mencari, jangan puas. Ya. Nah, kemudian yang melemahkan anak-anak muda ini, ingat anak-anak muda, yang melemahkan kekuatan pemuda ini adalah dosa, akhlak buruk. Ya, ini saya contohkan nih beberapa ini yang menonjol ya. Kesombongan ya. Jadi jauhi kesombongan walaupun kita percaya diri bukan berarti sombong ya. Kemudian malas. Nah, ini yang ketiga nih, bahaya nih. Rekan-rekan yang udah lama di TA ini sudah banyak celah-celahnya, tahu godaan-godaannya. Godaan untuk melanggar integritas ini bisa menghancurkan dan melemahkan semangat muda rekan-rekan. Demikian rekan-rekan yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Pak Grison, mantap banget. Jadi pemaparan tentang anak muda yang memang TA ini dominannya adalah anak-anak muda ya Pak Grison. Untuk rekan-rekan, apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat, nanti akan dijawab oleh Pak Grison. Mungkin saya ingin tambahkan sedikit saja dari Pak Grison tadi adalah bahwa anak muda itu harus memiliki keyakinan yang kuat untuk menjadi yang terbaik, tapi dengan ilmu dan gagasan yang kuat. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Grison. Pertanyaannya ini saya bacakan dari Pak Hendra nih Pak Grison. Jadi ada pertanyaan adalah seperti ini. Pimpinan TA Solo sudah Ijek melo Zoom soalnya gue apa ya? Mas Dian, di-mute dulu ya. Oke, ini ada pertanyaan Pak Grison. Pimpinan TA Solo sudah menetapkan goal besar sekaligus menjadi tagline, yaitu TA Solo terbaik. Bagaimana sikap terbaik yang harus kami wujudkan dan bagaimana supaya muncul keyakinan yang kuat atas goal tersebut. Monggo Pak Grison. Ya, makasih Mas Bayu, Mas Hendra ya. Jadi ketika leader rekan-rekan sudah mencanangkan ya menjadi terbaik, pasti kan sudah ada uraian-uraiannya ya. Terbaik di bidang ini yang harus dicapai ya. Dan rekan-rekan yang harus kita ingat adalah apa? Nah, yang namanya ilmu itu tidak semua kita punya, ya. Jadi ada orang-orang yang lebih kompeten yang kita mungkin proses meyakininya awalnya dari mengikuti. Ya, makanya rekan-rekan jika ada yang belum clear daripada tekad untuk menjadi yang terbaik, uraian-uraian detailnya, maka rekan-rekan bisa diskusikan dan tanyakan ya. Ini kenapa ini begini, kenapa ini begini? Karena saya yakin kalau namanya KPI, ya, terbaik itu berarti kan tolak ukurnya KPI kan. Itu sudah disusun adalah untuk menjadi terbaik di mata pelanggan ya, terbaik di mata stakeholder, itu pasti itu. KPI itu disusun untuk itu. Ya nggak mungkin KPI disusun itu hanya untuk sekedar gagah-gagahan internal, enggak.
ya. Yang kita yakini adalah itu berarti itu harus kita wujudkan dan kita dukung. Nah, tinggal kita jabarkan detailnya. Langkah apa yang harus kita lakukan, ya? Nyusun timnya bagaimana supaya yang predikat terbaik itu betul-betul kita bisa wujudkan. Sebenarnya kalau motivasinya kan kalau orang lain bisa seperti itu pasti kan rekan-rekan harusnya bisa, ya. Itu yang jadi keyakinan itu harus menyusun timnya itu sedemikian sehingga setiap anggota tim itu paham. Nah, sehingga akar keyakinannya itu sangat kuat. Jadi paham tujuannya, ya tujuannya dia menjadi yang terbaik itu tujuannya apa. Jadi kalau setiap pasukan itu paham bahwa tujuan menjadi terbaik itu ini, pasti dia ketika bertindak, bekerja dilandasi keyakinan yang sangat kuat dan sama simultan. Ya, ini contoh kan kalau zaman dulu kan gitu. Kalau dua pasukan bertemu, yang satunya jumlahnya sedikit, yang satunya jumlahnya banyak. Kenapa jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak? Karena jumlah yang sedikit itu dari komandannya sampai kerucuknya, sampai yang nonton hewan itu, nih hewan tunggangan itu tahu tujuannya kenapa dia melakukan ini. Dan kalau ditanya jawabannya sama. Nah, kalau itu pasti luar biasa. Ya, lain kalau yang tidak diberitahu untuk apa kita melakukan ini, sehingga motivasi yang timbul kurang kuat. Mungkin itu Mas, dan mohon maaf kalau ada kurang. Ya, makasih Pak. Sudah terjawab ya Pak Indra. Oke Pak Grison, nih ada banyak pertanyaan. Lanjut aja dengan pertanyaan dari Mbak Ani Lestari. Assalamualaikum Pak Grison dengan Tari Kudus. Izin bertanya, bagaimana caranya menumbuhkan keyakinan yang kuat dan penuh semangat untuk melakukan sesuatu yang terbaik dan bermanfaat untuk perusahaan keluarga, dan orang lain dengan tidak lupa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun. Oke, Mbak Tari. Jadi bangun keyakinan itu kita bisa mulai ya. Kita bisa mulai bahwa tadi itu ternyata emang masa produktif kita kan pendek ya. Jadi harus kita maksimal melakukan apa saja di usia itu karena untuk mempersiapkan bukan hanya masa tua kita tapi juga generasi setelah kita. Bukan hanya generasi dalam keluarga kita tapi juga generasi dalam sebuah perusahaan atau bangsa bahkan itu ya. Yakinilah bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu pekerjaan baik. Nah, pekerjaan halal ya. Tujuannya baik, manfaatnya ketika kita bawa rezeki ke rumah juga rezeki yang baik. Maka ketika rezeki yang baik itu kita nafkahkan kepada keluarga, maka itu menjadikan daya dorong, motivasi, keyakinan yang kuat untuk bekerja dengan baik. Karena keberkahannya tergantung bagaimana kita bekerjanya. Kalau bekerjanya asal-asalan tidak memenuhi perjanjian dengan perusahaan, kan nilai berkahnya juga kurang ya. Jadi kalau kita bekerja sungguh-sungguh, kita punya ikatan dengan perusahaan, ketika kita bekerja kita disyaratkan apa, kita penuh, itulah nilai keberkahannya makin tinggi. Sehingga kita termotivasi dengan keyakinan yang kuat, melakukan yang terbaik. Mantap, Grison. Wah, ini jawabannya mantap Mbak Tari. Semoga bisa terjawab. Mantap. Matur suwun Pak Grison, Mas Bayu. Iya Mbak Tari. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Rio Boyolali, Pak Grison. Izin bertanya Mas Bayu untuk Bapak Grison. Ceritakan apa yang akan Pak Grison lakukan ketika mengetahui ada masalah di perusahaan. Bagaimana cara Bapak mengambil kendali? Apa yang Bapak sukai saat memimpin orang lain? Ceritakan satu pengalaman pribadi yang Pak Grison yakin bisa membantu Anda menjadi pemimpin yang baik. Salam siji wadah pojok pecah. Enggak Pak Grison. Ya Mas, terima kasih rekan Boyolali. Jadi leader ya. Jadi rekan-rekan jadilah leader. Yang jelas leader itu bukan anugerah, bukan nikmat, tapi ujian ya. Apakah kita bisa melakukan mengemban amanah itu dengan baik ya. Jadi apa yang menyemangati kita ketika kita bekerja dengan baik sebagai leader adalah bahwa memang
masa muda kita dan tanggung jawab kita sebagai leader itu akan pasti dihadapkan dengan banyak persoalan, ya, banyak persoalan, dan persoalan itu menimpa bukan hanya unit kita tapi unit lainnya. Artinya apa? Orang lain juga bisa, ya. Pertama itu. Kedua, kita juga diberikan semua atribut, diberikan semua bekal untuk menyelesaikan masalah-masalah berat itu. Dan rekan-rekan yang membuat rekan-rekan harus yakin bisa menghadapi itu adalah, ingat bahwa rekan-rekan diberikan anugerah berupa otak yang brilian. Ya, di otak kita itu lebih canggih daripada komputer canggih loh. Ya, sel-sel otak kita itu sudah dievaluasi bahwa itu lebih canggih daripada komputer yang paling canggih sekalipun. Artinya kita sudah diberikan apapun oleh Allah untuk menyelesaikan setiap ujian, setiap kesulitan, setiap masalah yang kita hadapi terkait dengan tugas-tugas kita. Ya. Kemudian ketika menjadi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan, ingatlah bahwa ketika datang kesulitan, maka Allah juga memberikan solusi, ya, kemudahan yang tidak kita sangka-sangka di balik kesulitan itu. Kita percaya diri. Ya, makasih Pak Wilson. Terjawabnya Mas Rio. Ini ada lagi pertanyaan Pak Wilson. Wah, ini cukup banyak. Ini dari Mas Angga. Bagaimana cara ampuh menghindari godaan atau tantangan seperti sombong, malas, dan lain-lain agar kami yang masih muda-muda bisa konsisten jadi yang terbaik? Moga Pak Wilson. Angga ini. Jadi sombong itu kan rekan-rekan. Jadi sombong itu sifat yang sangat dibenci ya. Jadi rekan-rekan ketika sudah hebat ya, ingat bahwa rekan-rekan itu belum seberapa ya. Sifat sombong itu hanya boleh dimiliki Allah ya. Makhluk tidak boleh sombong, karena semua harus kita nisbatkan ya, bahwa kesuksesan kita, ilmu yang kita ketahui itu atas karunia dari Allah, sehingga kita tidak sombong ya. Kemudian ketika yang apa tadi selain sombong apa tuh? Malas ya? Iya, malas Pak. Malas Mas Angga. Jadi umur masa muda Mas Angga itu pendek loh. Sekarang umurnya berapa tahun? Nanti begitu menginjak sudah 50 sekian tahun, grafiknya sudah menurun, bahkan mungkin 55, 56 sudah memasuki menjelang pensiun kan. Jadi masa muda Mas Angga itu pendek, tolong ini menjadikan pemicu ketika malas itu menghampiri. Wajar, manusiawi kalau malas itu kan selalu menghinggapi siapa saja ya. Karena naik turun kita itu naik turun. Kadang-kadang termotivasi untuk rajin luar biasa, kadang-kadang malas itu muncul. Ingatlah ilustrasi gambar tadi bahwa separuh umur kita itu kita pakai untuk mempersiapkan kita mandiri. Jadi kita lagi berproduksi nih, ya. Dan ini tidak lama. Yang tidak lama ini akan kita pakai untuk membuat jejak kehidupan. Nah, membuat jejak kehidupan nih. Biar diingat itu di Solo dulu ada namanya Mas Angga itu seperti ini misalnya, ya. Kita pakai untuk membuat jejak kehidupan. Jadi orang namanya hidup itu jika dia mempunyai jejak. Kalau nggak punya jejak kan tidak bisa dikatakan hidup, gitu ya. Jadi itulah motivasi supaya kita tidak malas, pendek, dan kita harus mengukir sebuah sejarah kehidupan, ya, di sebuah lingkungan perusahaan yang namanya Telkom Akses. Insya Allah malasnya pergi. Itu Mas Bayu. Ya, makasih Pak Wilson. Mantap nih itu Mas Angga untuk menghindari rasa sombong dan malas tadi. Oke, ini Pak Wilson ada lagi dari pertanyaan. Ini Mbak Rizka Nurul, ini leader baru, kalau nggak salah baru bulan ini kalau salah ya, baru bulan Juni ini promosi gitu Pak. Yang ada pertanyaan, mohon bertanya Mas Bayu dan Pak Wilson. Tadi di awal Mas Bayu menyebut pernah diberi buku sama Pak Wilson seputar buku tentang leadership. Kalau boleh tahu judulnya apa dan apakah rekomendasi bacaan yang lain? Terima kasih.
Ini Mbak Rizka nanti kalau ini kalau nggak salah masih ada bukunya, nanti bisa difotokopi, tebalnya segini nih Mbak Rizka. Saya dulu disuruh baca dari Pak Grison sore sampai pagi besok, jadi semalam itu disuruh baca segini bacanya. Nanti mungkin ada tambahan referensi Pak Grison untuk leader baru kita ini. Monggo Pak Grison. Ya, jadi sekarang kalau kita googling kan banyak ya Mbak ya. Iya, Ya, tapi apa ilmu-ilmu leadership dipelajari dengan baik dan dikombinasikan ya, menurut saya dikombinasikan dengan leadership yang berasal dari kisah para nabi. Ya, sebenarnya ini saya sarankan secara umum, yang lain juga ya. Ada baiknya rekan-rekan mulai sekarang ya, ketika belajar mengenai agama misalnya, rekan-rekan yang belajar agama, karena nanti akan saling melengkapi. Konsep-konsep leadership yang ada di ilmu kekinian itu ternyata dulu pernah terjadi di zaman ini, ya seperti ini, ya. Nah, kalau kita mempelajari sirah itu luar biasa insight-nya, ya. Ini sharing ke rekan-rekan sekaligus memotivasi bahwa belajar sirah itu ternyata lebih mengasihkan, ya. Ini kalau dalam tanda kutip ya, dibanding kalau kita duduk di taklim belajar mengenai tasfiyatun nafas, pengendalian diri, pengendalian hawa nafsu itu baik, tapi kan membosankan. Tapi kalau belajar sirah, begitu nanti kita belajar sejarah ini, kita mengambil hikmahnya ini, ternyata ada semua juga di mata pelajaran ini. Ya, termasuk leadership-nya juga ada di situ. Ya, ini mungkin motivasi untuk Mbak Nurul ya. Selamat atas leader barunya. Optimis ya, optimis, disambut dengan optimis, dengan tugas dan kinerja terbaik, penuh semangat ya. Nanti tidak usah di pencitraan, lihat bahwa Mbak Nurul itu memang pemimpin baru yang luar biasa ya. Amin. Makasih Pak. Pemimpin baru dan pemimpin TK masa depan Mbak Rizka ya. Pemimpin TK masa depan. Ya, kalau 5 tahun yang lalu kan namanya TLSM itu berangan-angan jadi GM kan kayaknya jauh kan. Betul, tapi sekarang coba sudah di depan mata itu. Udah banyak yang manajer, ntar lagi siapa lagi yang mau jadi GM itu. Siapa yang mengatur itu. Ya. Artinya jangan ragu-ragu, gantungkan cita-cita yang tinggi. Saya kemarin waktu ALP itu jadi mentor juga, ada ketemu satu yang dia di goalnya itu isinya cita-cita. Wah, ini baru ketemu cita-cita, saya ingin jadi ini pada tahun kesekian. Ya, penting karena itu kan nanti akan membuat diri kita berbuat untuk mewujudkan, termotivasi untuk mewujudkan. Baik Pak, di penghujung jam, ini ada pertanyaan terakhir Pak Grisan. Ada dari Mas Eka Andika. Masa depan cepat atau lambat niscaya akan menghampiri remaja. Karena itu remaja harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menyongsong masa depan. Mohon Pak, apa saja yang perlu dipersiapkan dan mohon tips dan triknya Pak Grison. Terima kasih. Masa depan itu sudah di hadapan rekan-rekan semua ya saat ini ya. Di hadapan rekan-rekan sudah terpapar masa depan, Anda sudah diberikan pilihan ya, mau bersungguh-sungguh atau bekerja dengan seadanya, ya mau tidak disiplin atau disiplin sudah disediakan semua. Jadi rekan-rekan sudah di hadapan rekan-rekan. Tips saya adalah optimalkan ya masa produktif, masa muda ini sebaik-baiknya ya. Perbanyak belajar, perbanyak mendengar, perbanyak berkumpul dengan orang-orang yang bisa sharing knowledge ya, sehingga tidak harus kita belajar dengan membeli buku sendiri, tapi kita bisa belajar dari teman ya. Perbanyaknya belajar sehingga nanti ketika kita dibekali dengan ilmu dan wawasan, maka tugas dan kesulitan sebesar apapun kita tidak lihat sebagai sesuatu yang besar dan menyesakkan dada, tapi kita lihat sebagai sesuatu yang membuat kita makin antusias dan bergairah. Itu mungkin. Terima kasih Pak Grison. Wah, ini pas banget gitu ya. Jadi paparan hari ini tentang
anak muda gitu, jadi memang semuanya anak muda, jadi sangat menarik sekali. Dan nggak kerasa waktunya sudah jam 5 sore, pas waktunya Pak Grison. Sebelumnya terima kasih Pak Grison untuk insight-insight-nya dan teman-teman leader untuk pertanyaannya. Semoga bisa bermanfaat banyak oleh leaders muda TA Solo agar menjadi yang terbaik dengan membangkitkan kekuatan tersembunyi pada leader-leader muda TA. Kita akhiri saja Pak Grison. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Santai. Terima kasih Pak Lahir Gelison. batin. Oh, enggak kelison. Enggak Semuanya kelison. dijaga kesehatannya, dijauhkan dari Terima kasih Pak bahaya. Gelison. Amin. 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 Sendiri ya. Terima kasih Pak Grison. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 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 Pak Bayu sehat? Pagi. Alhamdulillah. Halo Pak Bayu. Gimana Mas Doni? Wah. Mas Doni kalau nggak sehat di Gunung Pak Yustomo loh gue. Saya sehat Pak, di atas sehat. Alhamdulillah. Soalnya nggak sehat di gunung-gunung. Dari sehat. Don, tarianmu luwih kalau ngatur seket tak gulung. Kesehatannya Mas Doni diragukan. Di atas sehat ya. Wah, amin. Kesehatannya Mas Doni diragukan. Iya. Mas Doni, ini udah pada Pak Hendra loh, katanya mau apa? Aquascape-mu loh. Oh iya siap Pak. Pak, jangan dibeli Pak. Buahnya palsu Pak, dari plastik Pak. Enggak, Pak, aquascape-nya bagus. Rizka pernah lihat. Tuh, Rizka kan bagus lihatnya ya. Nok ya. Buahnya dari plastik Pak. Jangan Pak, jangan. Jangan Pak. Jangan Pak, ada cetulnya Pak. Justru saya kecewa sama Doni. Bagus, bener Pak, bener itu Pak. Foto membohongi. Pesennya udah 3 bulan yang lalu, nggak ada Loh, eksekusi. Siap ke sana Pak, nanti tak ke lantai Pak, 4 itu Pak. jangan-jangan penipuan, Pak. Wah. Memang. Nah itu Pak, sudah terbukti Mas Doni menipu Pak. Tangan dari plastik, nggak asli. Loh, ini acara promo loh, kok malah dibully. Di sini mau mundu. Pak ukuran berapa Tidak senti Pak? mencerminkan anak muda banget ya Pak Hendra ya. Nah itu coba pertanyaannya aja pertanyaan yang meragukan. Harusnya justru lihatlah lantai 4. Kalau memang pedagangnya yang tahu itu ukurannya tahu ini pasnya segini gitu. Oh dia Pak, Iya. nanti setelah aman tak ke sana Pak. Kalau lantai 4 aman, kita langsung naik ngukur Pak. Ini anak muda yang kurang gagasan berarti Pak Hendra. Ini Siap, kurang Pak. fast Ya. action. Oke Pak. Deal Pak Indra ya. Berarti deal ya ini nggih, deal ya. Deal. Lantai 4. Oke. Deal. Kondisi aman nanti saya ke sana Pak. Nanti Kelas action Mas Doni. Siap, Pak. Bersegeralah. Matur suwun Mas Bayu Pak Indra. Yo. Ye, sehat-sehat selalu ye. Pak Yu setuju loh. Pak Yu setuju loh. Dolan lu Pak Ayu Don. Apa sih Don? gulung gue. Don ini kurang kafe loh Don. Berarti dikira-kira sih Don. Ya Pak. Nanti Kak. tak ukur dulu, tak bikin anak aku. Kak. Mas Endi sehat Mas Endi. Oke, iwak ya plastik, Kak. Oke, Pak. Dan Sehat-sehat selalu ya semuanya. Aja Pak. Kasih rame. Jaga prokesnya. Rio. Mas Eko, sehat Mas Eko Bre? Alhamdulillah sehat dan Mas Eko bre, meneng ngendi. Ora ono kamerane dah sini. Yo Rio, J Mas. Apelnya Ya, dijual Mas. gede ya yo. ikut tiketmu jo akeh iki.